Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi dari pembahasan minggu lalu. Yang terakhir kita sudah membahas mengenai form input data mata kuliah. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas materinya mengenai parsing data dari controller ke view. Ini tutorial dan materinya sudah ada di YouTube, jadi silakan bisa disimak di channel YouTube saya. Materi atau source code-nya bisa dilihat di modul web programming 2. Nah, untuk cara atau tutorial mengerjakannya bisa dilihat di YouTube. Nah, di pertemuan 4 kita akan membahas untuk membuat template web sederhana atau templating. Jadi web sederhana yang akan kita buat di sini itu adalah website dinamis, di mana kita akan membagi file view atau tampilan index.php-nya itu akan dipecah menjadi beberapa file view. Nah, di sini web dinamisnya itu adalah tujuannya agar pada saat kita memanggil halaman-halaman itu bisa lebih mudah. Jadi contohnya di sini adalah website e-learning ya. Biasanya komponen website kan ada header, ada konten, dan ada footer. Nah, nanti kita akan membuat view headernya sendiri, view kontennya sendiri, view footernya sendiri. Jadi di sini nanti akan ada satu header dan satu footer untuk keseluruhan website. Nah, jika kita sudah membuat satu footer dan satu header untuk semua website, maka misalkan kita ingin mengubah ada sesuatu yang ingin kita edit di header atau footernya, itu cukup mengubah satu file saja, nanti sudah akan berpengaruh ke keseluruhan website. Jadi akan lebih memudahkan kita dalam mengatur website yang akan kita buat. Nah, di sini nanti modulnya atau materinya bisa disimak di modul pertemuan 4 ya, halaman 25. Nah, di sini sudah ada source code-nya, jadi silakan tinggal kita salin ke text editornya. Nah, pertama kita harus membuat controllernya dulu. Controllernya sudah ada source code-nya di modul ya, tinggal kita salin atau kita ketik ulang. Nah, controllernya ini kita save. Setelah kita ketik ya, kita save di folder application controller dengan nama web.php. W-nya kapital. Lalu kita save. Nah, controllernya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat view-nya atau tampilannya. Nah, di sini view-nya itu akan dipecah. Pertama kita buat header-nya dulu, lalu buat index-nya atau untuk kontennya, lalu baru dibuat footer-nya. Nah, yang pertama ini adalah untuk header-nya. Header itu mulai dari HTML head title, kemudian nanti ada header-nya di sini. Biasanya itu ya judul websitenya. Itu website apa, misalkan di sini rentalbuku.net. Jadi untuk headernya itu memang hanya menampung source code yang berhubungan dengan header, ditambah biasanya untuk source code awal ya, yang mengandung ada title biasanya. Kemudian kita save source code-nya ini di folder view. Nah, namanya kita buat v_header.php. Oke. Selanjutnya kita sudah buat headernya, lalu kita lanjutkan. Setelah header itu biasanya ini header ya. Selanjutnya adalah kontennya atau isinya. Nah, isinya kita bisa lihat source code-nya juga di modul. Ini header.php, lalu ada index.php, ini berhubungan untuk kontennya atau isinya. Nah, di sini yang diketikkan di index.php itu adalah bagian kontennya saja, yang berhubungan dengan teksnya yang ada di bagian isi. Di sini misalkan penjelasan mengenai MVC itu apa, atau ya disesuaikan dengan tema website yang kita buat. Nah, untuk indeksnya kita save dengan index.php di foldernya view. Oke. Nah, kita perlu perhatikan juga di sini ya. Biasanya itu akan terlihat tanda petik
tanda petiknya itu harusnya nanti yang seperti ini, jadi teksnya itu berwarna biru. Jadi kita harus lebih teliti lagi di sini. Oke, kemudian setelah membuat indeksnya, selanjutnya adalah membuat footer. Nah, footer itu biasanya ya bagian footernya saja, misalkan linknya, atau seperti ini juga boleh disebutkan ada alamat sosial medianya apa, atau biasanya ada mengenai hak cipta juga. Nah, ini footernya cukup sederhana, kita save dengan nama v_footer.php di folder view. Selanjutnya kita cek lagi di modul ada perintah untuk membuat CSS, stylebuku.css. Jadi CSS itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan lebih bagus. Nah, ini jadi ada pengaturan untuk warna background, ada pengaturan untuk warna hurufnya, lalu ada fontnya, ukuran font, margin, padding, kemudian floatnya right atau left, lalu pengaturan untuk listnya. Di sini ada ULLI, diatur ya, list stylenya none, ada text decoration dan sebagainya. Kita sudah belajar di web programming 1. Nah, untuk CSS seperti ini ya. Jadi kita akan tahu di sini ada istilah ID, ada istilah kelas. Kalau ID di CSS itu ditandai dengan tanda crash atau pagar, sedangkan kalau kelas itu tandanya titik. Nah, untuk CSS-nya kita save di folder rootnya di pustaka booking, lalu masuk ke, kita buat folder asset di sini. Folder assets. Lalu di sini kita buat lagi CSS. Jadi untuk memudahkan bahwa kita memiliki file CSS itu akan tersimpan di sini semuanya. Ini namanya adalah stylebuku.css. Jadi urutannya tadi di folder root pustaka booking, lalu kita buat foldernya assets, lalu folder CSS kita save. Selanjutnya kita harus setting base URL dari file config kita. Jadi silakan dibuka di config, folder config, lalu config.php, lalu nanti di bagian atas itu ada config base URL, isi dengan http localhost/pustaka-booking. Nah, untuk nama foldernya disesuaikan dengan folder praktik masing-masing ya, disesuaikan. Kemudian satu lagi, kita juga harus mengaktifkan helper URL. Jadi kita buka di autoload.php, ini di folder config juga, config autoload, lalu cari autoload helper, lalu masukkan URL ke dalam array-nya, array dalam kurung tanda petik URL. Lalu perhatikan juga di bagian view header. Nah, di sini kan kita memanggil file CSS ya. Ada link rel style sheet, type text/css, kemudian ada link untuk CSS-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada echo base URL. Base URL itu adalah tadi yang kita setting di config. Jadi pembacanya adalah nanti http://localhost pustaka booking, lalu nama folder asetnya tadi kita assets, kemudian /css, kemudian nama CSS-nya. Nah, kita save dan perhatikan di sini ya, harus disesuaikan dengan folder aset kalian. Nanti kita loadnya di browser adalah localhost/pustaka-booking, kemudian nama controllernya web. Di sini tidak pakai indeks karena di pertemuan kemarin sudah kita hapus index.php-nya ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kenapa bisa tampilnya seperti ini, bisa dipelajari di bagian CSS-nya, karena tadi sudah kita buat ada pengaturan CSS. Nah, demikian tutorialnya, kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.